Aksi saling dorong terjadi di depan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Massa yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Kediri meminta pihak Hakim Pengadilan Negeri untuk menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus KDRT yang dialami Sundari, warga Purwo Asri, Kediri, di mana Jaksa Penuntut Umum menuntut pelaku 7 bulan penjara. Massa kecewa setelah pihak pengadilan membatasi jumlah mediator aksi. Korlap aksi mengatakan tuntutan tersebut tidak sebanding dengan kekerasan yang dialami oleh korban. Tuntutan adanya kasus KDRT yang telah kita duga ya, kemarin tuntutannya diundur 1 minggu, kita takutnya ada permainan, ternyata tuntutannya sangat rendah yaitu 7 bulan, yang dengan tuntutan maksimum 5 tahun. Kasus KDRT yang dialami korban kini masuk dalam tahap pledoi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Pekan depan, massa akan melakukan aksi serupa untuk mengawal jalannya sidang putusan. Asap hitam membumbung tinggi dari bangunan pabrik pembuatan wadah telur di Desa Kebun Agung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Api dengan cepat membakar seluruh bahan baku dan kertas jadi wadah telur. Sejumlah karyawan yang sedang bekerja segera keluar karena api terus membesar. Sedangkan karyawan lain berusaha menyelamatkan wadah telur yang sudah jadi untuk dibawa keluar pabrik. Kebakaran terjadi saat para karyawan sedang beraktivitas mencetak wadah yang terbuat dari kertas. Tiba-tiba api membesar dari mesin over pembuatan wadah telur dan menyambar bahan lainnya. Ya, kemungkinan ya opennya terlalu kemungkinan saya kan nggak tahu Sabtan pagi. Untuk bahan sendiri mudah terbakar memang ya? Iya, memangnya bahannya ya mudah terbakar. 5 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan api. Tak butuh waktu lama, api berhasil dipadamkan. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperbarui informasi Anda yang terjadi sepanjang hari ini. Saya Anissa Dasuki. Inilah detik-detik penggerebekan kediaman pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang dilakukan tim Kelambit Satreskrim Polres Bangka. Penggerebekan dilakukan di kediaman pelaku yang ada di Sungai Liat, Bangka. Saat digerebek, pelaku sempat berkelit dirinya tidak melakukan aksi pencurian tersebut. Namun saat ditemukan beberapa barang bukti di dalam rumahnya, dirinya pun tidak bisa mengelak telah melakukan aksi pencurian tersebut. Dari pengakuan pelaku, sebagian motor hasil curian sudah ia jual di daerah Kecamatan Belinyu dan Jebus, Kabupaten Bangka Barat. Tak menunggu lama, polisi pun berhasil mengamankan 2 unit sepeda motor yang sudah dijual di Kecamatan Belinyu, 1 unit di Kecamatan Jebus, Bangka Barat, dan 2 unit di Kecamatan Merawang. Di hadapan polisi, pelaku mengaku aksi pencurian tersebut ia lakukan seorang diri. Uang hasil penjualan sepeda motor digunakan pelaku untuk kebutuhan sehari-hari. Tim patroli Polda Metro Jaya mengamankan 12 anak muda yang akan melakukan aksi tawuran pada dini hari tadi. Polisi juga mengamankan 2 bilah senjata tajam dan juga 3 unit sepeda motor yang mereka gunakan. Mereka yang diamankan kebanyakan warga yang berdomisili di Tanah Abang dan Bukit Duri. Dari keterangan mereka diketahui mereka telah berjanjian dengan kelompok lawan melalui media sosial untuk melakukan tawuran di Jalan Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Setelah diamankan, mereka kemudian diserahkan ke Polsek Tebet untuk proses lebih lanjut. Bagi mereka yang membawa senjata tajam terancam dikenakan undang-undang darurat dengan sanksi penjara maksimal 10 tahun. Seorang pria pengemudi mobil mewah yang diduga mabuk dan melakukan tabrak lari dikeroyok massa di Jalan Pesanggerahan Raya, Kembangan, Jakarta Barat malam tadi.
Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi pria tersebut ke dalam mobil polisi. Menurut warga, insiden ini bermula saat pengemudi mobil mewah ini melaju dengan kondisi mabuk di Jalan Kawan Lama, Kembangan, Jakarta Barat. Tiba-tiba pengemudi mobil yang diduga menabrak pengendara motor diberhentikan oleh pengendara ojek online. Namun pengemudi mobil enggan untuk berhenti dan massa pun mengejarnya hingga mobil berhenti di Jalan Pesanggerahan Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Aksi nekat perampokan minimarket di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat rekam kamera CCTV. Pelaku perampokan ternyata mantan karyawan minimarket tersebut. Dalam rekaman CCTV terlihat jelas pelaku menodongkan senjata tajam kepada pegawai minimarket di Desa Ujung Jaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pelaku yang merupakan mantan karyawan berhasil membobol puluhan juta rupiah. Petugas kepolisian Satreskrim Polres Indramayu meringkus pelaku berinisial DP di tempat persembunyiannya. Dari hasil pemeriksaan, aksi nekat ini dilatar belakangi hutan, pinjaman online, dan judi game online. Selain mengamankan pelaku, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa senjata tajam, telepon genggam, dan uang 20 juta rupiah. Yang sudah diancam sama pinjol, Pak. Makanya ada judi online juga itu? Iya. Itu berapa utangnya waktu itu pinjaman online itu? Saya pinjam 6 juta dengan bunga jadi 12 juta. Uangnya untuk apa? Buat judi online. Judi online. Atas perbuatannya, pelaku DP mendekam di Polres Indramayu dan dijerat pasal 365 tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Setelah viral, pemerintah daerah Sulawesi Selatan akhirnya akan memperbaiki jembatan Indiana Jones di Tanah Toraja. Perbaikan akan disegerakan agar dapat kembali dilalui oleh warga untuk beraktivitas. Jembatan gantung yang menghubungkan Lembang Sarapeang dengan Kelurahan Rembon di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan akhirnya ditutup dan dibongkar demi mencegah adanya korban. Bupati Tanah Toraja menyatakan jembatan gantung tersebut telah ditinjau dan akan segera direhabilitasi agar dapat kembali dilalui oleh warga untuk beraktivitas. Kita lihat kondisinya dan sudah dicek oleh PO. Ya, minggu ini juga, minggu depan itu sudah sementara dipersiapkan namanya, itu direhabilitasi. Diketahui sebelumnya kondisi jembatan gantung rusak parah dan berbahaya. Pasalnya, jembatan beralas kayu tersebut telah lapuk dan ada bagian-bagian yang hilang. Tali jembatan hampir putus dan batas pengaman di kedua sisinya pun terbuka. Nahkoda dan pemilik kapal motor Ladang Pertiwi yang tenggelam di Selat Makassar jadi tersangka. Keduanya dinilai lalai karena tidak melaporkan jumlah penumpang sehingga kapal kecelakaan. Setelah memeriksa 15 saksi, polisi menetapkan nahkoda KM Ladang Pertiwi Supriyadi dan pemilik kapal Syaiful menjadi tersangka. Keduanya dinilai melanggar undang-undang tentang pelayaran. Kedua tersangka mengangkut penumpang secara ilegal dan melakukan kelalaian yang mengakibatkan kapal tenggelam di Selat Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi sekarang sudah ditahan, satu orang ditahan di rutan Tirtahti, satu orang masih diamankan di rumah karena hukumannya tidak kurang dari 5 tahun. Dan mereka ini kenapa bisa sampai ditersangkakan? Sesuai dengan undang-undang pelayaran itu lalai, ya, tidak mendaftarkan pelayarannya ke Syah Bandar. Jadi semacam ilegal mengangkut penumpang. Sebelumnya, KM Ladang Pertiwi yang berlayar dari Pelabuhan Pautere, Makassar, tenggelam di Selat Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis pekan lalu. Diduga kapal yang membawa 50 penumpang ini kehabisan solar, kemudian dihantam ombak hingga tenggelam. Hingga kini 18 orang hilang dan masih dalam pencarian. Sementara 1 meninggal dunia dan 31 orang selamat. Pemirsa, harga telur mulai merangkak naik sejak sepekan
sepekan terakhir. Di Mandaling Natal, Sumatera Utara, Buleleng, Bali hingga Parepare, Sulawesi Selatan, harga telur per papannya naik menjadi di atas Rp50.000. Kenaikan harga telur di Mandaling Natal, Sumatera Utara menyebabkan penjualan merosot. Harga telur naik menjadi Rp51.000 per papan, setara dengan 1,5 kg dari sebelumnya Rp46.000. Menurut pedagang, kenaikan harga sudah terjadi di tingkat distributor. Sementara menurut distributor, kenaikan harga disebabkan harga telur mahal dari peternak karena naiknya harga pakan ayam. Kenaikan harga menyebabkan warga memilih membeli telur pecah. Harga telur ayam di Buleleng, Bali juga naik. Menurut pedagang, kenaikan terjadi sejak sepekan terakhir. Di Pasar Anyar Singaraja, harga telur per papan atau setara 30 butir naik dari Rp45.000 menjadi Rp51.000 hingga Rp53.000. Perbedaan harga di pedagang disebabkan harga pemasok berbeda. Selain telur, harga cabai juga naik. Kenaikan harga cabai bervariasi, mulai dari Rp6.000 sampai Rp8.000 per kilogram. Sementara kenaikan harga di pasar tradisional Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan mencapai Rp55.000 per papan. Menurut pedagang, kenaikan harga terjadi sejak 1 bulan terakhir. Selain harga pakan ayam yang naik, stok telur ayam yang berkurang dari produsen ternak ayam juga menjadi pemicu tingginya harga telur ayam. Pemirsa, memasuki hari ke-7 istri Ridwan Kamil pulang ke Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.